Bab 1217. Pertempuran tragis. Duar. Hawa yang menakutkan dan dingin tiba-tiba meledak keluar. Bang. Sebuah suara ledakan menggelegar terdengar. Tubuh seseorang terhempas keluar. Sebuah lubang seukuran kepalan tangan muncul di tubuhnya mengeluarkan darah. Mati seketika. Bang. Malaikat pencabut nyawa meninju lagi. Dada satu orang penyok dan berubah bentuk. Meninggal di tempat. Bang. Ah. Dengan satu pukulan. Pinggangnya patah. Orang tersebut meninggal karena kesakitan. Bang. Mati seketika. Bang. Malaikat pencabut nyawa meninju lagi. Dada satu orang penyok dan berubah bentuk. Meninggal di tempat. Bang. Ah. Dengan satu pukulan. Pinggangnya patah. Orang tersebut meninggal karena kesakitan. Bang. Satu pukulan di kepala. Dia benar-benar datang seperti malaikat pencabut nyawa. Bertugas untuk membunuh. Sekali bergerak, pasti akan membunuh seseorang. Duar. Saat dia menendang seseorang, pakaian orang itu dengan cepat bersimbah darah. Semua organ dalam tubuhnya hancur. Tewas. Semua master dari keluarga Maresh dan keluarga Rian Gandala tewas. Hanya dalam waktu kurang dari 30 detik. Sangat menakutkan. Mengejutkan semua orang. Semua orang ketakutan. Kuat. Terlalu kuat. Layak menjadi tokoh tingkat Mahaguru. Semua orang telah meremehkan dia. Kalian mundur saja. Nathan berkaca-kaca. Orang yang tidak bersalah berkorban untuknya. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Saudara Dasim. Kalian cepat bawa Dewa Perang pergi. Orang ini sulit dihadapi. Harus ada yang menghalanginya. Kurniawan Day melihat bahwa situasi tidak beres. Segera mengatur strategi. Pada akhirnya, Gugum Clark, Kyle Kennedy, Biksu Naga Harimau dan 3 tiran Eletas ditambah puluhan master mengantar Nathan pergi bersama dengan Dewa Tarung Dasim. Dan sisanya tetap tinggal bertanggung jawab menahan malaikat pencabut nyawa. Tidak, jangan tinggalkan mereka. Nathan berteriak kencang. Nathan adalah orang yang paling mengerti dibanding yang lain. Apa artinya bagi orang-orang ini untuk tetap tinggal? Tapi semua orang sangat ingin mengawalnya dan tidak memberinya kesempatan. Lawanmu adalah kami. Kurniawan Day tertawa. Dan 4 raja bersama menghadang malaikat pencabut nyawa. Bunuh. Semua orang yang tinggal menyerang dewa pencabut nyawa. Akan lebih baik jika bisa membunuhnya. Jika tidak bisa membunuhnya, maka menjeratnya sudah cukup. Matilah. Malaikat pencabut nyawa mengeluarkan suara dingin. Dan memelintir leher orang yang menyerang. Buk, buk, buk. Semua orang mengeluarkan pukulan mengenai badan malaikat pencabut nyawa. Tapi itu tidak berguna sama sekali. Seolah sedang memukuli logam yang sangat keras. Rumor mengatakan bahwa tubuh malaikat pencabut nyawa tahan peluru. Bahkan ledakan bom pun tidak akan melukainya. Lebih dari puluhan negara menghabiskan banyak upaya untuk menangkapnya. Sama sekali tidak bisa membunuhnya. Sungguh membuat orang ketakutan. Duar. Namun setiap serangan malaikat pencabut nyawa pastilah menyebabkan kematian. Hanya dalam beberapa menit, di bawah kakinya sudah penuh dengan mayat tergeletak. Klub pertarungan Dewa Perbatasan Utara dan perguruan bela diri Naga Perbatasan Selatan semuanya tewas. Setiap satu pukulan malaikat pencabut nyawa dengan pasti membunuh satu orang. Sama sekali tidak memberi kesempatan untuk hidup. Lawan. Saudara-saudaraku, walau kita berhasil menahannya selama 1 menit, itu akan memberi Dewa Perang sebuah harapan. Kurniawan Day dan yang lain mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghentikan malaikat pencabut nyawa. PVTTT. Tapi malaikat pencabut nyawa terlalu kuat, mengabaikan semua serangan. Senjata tersembunyi, racun, dan trik lain dari Master Tangbon tidak berpengaruh padanya. Semua Master Tangbon jatuh bahkan banyak dari tubuh mereka terpotong menjadi 2. 6 budak dari Aliansi Selatan semuanya tumbang. Bagian tubuh mereka tidak ada satupun yang utuh. Saudaraku, bunuh dia. Kita harus menahannya sekuat tenaga. Orang-orang yang tersisa berteriak dengan keras. Tapi malaikat pencabut nyawa terlalu kuat. Semua master di bawah tingkat Mahaguru adalah semut. Membunuh tanpa pandang bulu. Naga Langit Aliansi Utara tumbang. Serigala Langit Aliansi Utara tumbang. Harimau Langit Aliansi Utara tumbang. Macan Langit Aliansi Utara tumbang. Kurniawan Day tewas.
Ferric Wilson tewas. Radhika tewas. Cakra tewas. Jalanan dingin. Suasana suram. Pertempuran yang tragis. Bab 1218. Aku akan mewarnai langit biru dengan darah. Semua dimusnahkan. Dalam waktu singkat. Mereka yang tinggal untuk menghentikan malaikat pencabut nyawa semuanya mati. Tidak ada yang hidup. Mereka semua sangat hebat. Tidak ada satupun yang mundur. Hanya demi keyakinan hati nurani mereka. Demi cinta mereka pada Neslandia. Bahkan mati pun tidak menyesal. Apa sekelompok semut layak menghentikanku? Malaikat pencabut nyawa tertawa. Dari begitu banyak master yang menghadang, mereka berhasil menahannya selama 12 menit. Seberapa jauh seseorang dapat berlari dalam 12 menit? Namun saat dia hendak melangkah untuk mengejar Nathan, raut wajahnya berubah. Karena dia tidak bisa berjalan. Dia melihat ke bawah, meskipun Kurniawan Day dan yang lain sudah mati. Tapi tangan mereka memeluk erat kaki dan pergelangan kakinya. Apalagi setelah meninggal, tubuh akan menjadi kaku. Pelukan dan cengkeraman semakin erat. Malaikat pencabut nyawa tidak bisa bergerak. Lengan dan tangan mereka tampak membeku di kakinya. Bahkan setelah mereka mati, mereka masih mempersulit musuh dan mengulur waktu untuk Nathan. Ini adalah jiwa putra Neslandia. Walaupun mati, tetap tinggi hati. Minggir. Malaikat pencabut nyawa meraung dengan marah, dari tubuhnya meledak sebuah kekuatan yang mengguncang semua orang hingga berkeping-keping. Nathan Clark, kamu tidak bisa lepas dari genggaman tanganku. Malaikat pencabut nyawa mengejarnya. Kurang dari 15 menit. Meski sangat singkat. Tapi semua waktu ini didapat dari hasil menukar nyawa semua orang. Waktu yang tidak ternilai harganya. Di sisi lain, semua orang bergegas ke kota yang dituju. Waktu adalah hidup. Semua orang sudah bisa membayangkan nasib Kurniawan Day dan saudara yang lain yang tertinggal. Malaikat pencabut nyawa, master tingkat Mahaguru, benar-benar tak terkalahkan. Masih ada 3 kilometer. Dewa Tarung Dasim menghitung jaraknya. Semua orang melihat harapan. Meskipun tidak tahu apa yang ada di kota di depan mereka. Tapi Nathan berkata selama mereka tiba, dia akan aman. Ini adalah harapan semua orang. Duar. Namun tiba-tiba sebuah batu besar melesat dari samping dan menabrak mobil dengan keras. Jika Dewa Tarung Dasim tidak bereaksi cepat, mobil itu akan terbalik. Ketika semua orang bereaksi dengan panik, sudah ada seseorang di depan mereka. Malaikat pencabut nyawa. Dia datang terlalu cepat. Dia berhasil menghentikan Nathan sebelum Nathan tiba. Duar. Melihat malaikat pencabut nyawa, pikiran semua orang menjadi kosong sesaat. Munculnya malaikat pencabut nyawa mengartikan semua saudara yang tersisa sudah mati. Tidak ada yang hidup. Luar biasa, sungguh hebat sekali. Tidak ada putra Neslandia yang pengecut. Teriak gugum Clark. Luar biasa sekali saudara-saudara, kami akan membalaskan dendam kalian. Semua orang berteriak serempak. Aku, Nathan Clark, berutang budi pada kalian. Tunggu aku pulih. Aku akan mewarnai langit dengan darah, membunuh semua orang yang berada di belakang layar dalam peristiwa ini. Mata Nathan merah, dia mengertakkan gigi dan meraung. Dia benar-benar sakit hati. Di hidupnya, dia berjuang untuk Neslandia dan melindungi negara. Tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang Neslandia teraniaya. Sekarang, begitu banyak orang gugur untuknya. Bagaimana dia bisa menahannya? Tenang saja, kamu tidak akan punya kesempatan itu. Karena kamu akan mati. Malaikat pencabut nyawa mencibir. Dasim, kamu harus mengawal Dewa Perang pergi, kami akan menghentikannya. Gugum Clark mengerutkan kening, memelototi malaikat pencabut nyawa. Semua orang yang tersisa bertekad untuk mati, mereka ingin melawan malaikat pencabut nyawa sampai akhir. Dewa Tarung Dasim melihat sekilas kepada semua orang yang akan dia tinggalkan. Duar. Malaikat pencabut nyawa tiba-tiba pindah ke depan mobil dan menendang ke arah bawah. Trak. Bagian depan mobil meledak. Tendangan ini mengguncang langit bahkan dapat membuat hantu ketakutan. Bagian depan kendaraan off-road dihancurkan dengan satu tendangan. PFTTT. Dewa Tarung Dasim terluka parah. Jangan berpikir salah satu dari kalian dapat pergi. Malaikat pencabut nyawa memandang semua orang dan mencibir. Di matanya, semua orang di depannya adalah mayat.
Bersambung.